Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Diningsih. Saya dan teman-teman saya berasal dari kelompok 4 yang akan membahas materi tentang Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang akan membacakan materi tersebut. Yang pertama yang akan membacakan materi yaitu Mona Cynthia Irfan. Yang kedua, Dita Aulia Bestasari. Yang ketiga, saya sendiri. Dan yang terakhir, Ahmad Alim Nurfaizi. Baiklah, sekarang saya akan memanggil teman saya yang akan membacakan materinya. Kepada Mona, dipersilakan. Satu, konsep Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Ada 4 jenis pemahaman Pancasila dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai terkandung Pancasila. Pengertian pertama ini bahwa Intek tidak bertentangan nilai terkandung Pancasila, kemudian dalam perjalanannya dilakukan adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, bahwa setiap Intek yang dikembangkan Indonesia harus menyertakan nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan Intek itu sendiri. Pengertian kedua ini, Intek berkembang Indonesia harus menyertakan nilai Pancasila sebagai faktor internal, namun nilai Pancasila ada dalam posisi tarik ulur, di mana ilmuwan dapat mempertimbangkan sebatas yang mereka anggap layak untuk dilibatkan. Yang ketiga, nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif, artinya mengendalikan Intek agar tidak keluar dari cara berpikir bangsa Indonesia, yang dimaksudnya harus disepakati oleh para ilmuwan sebelum itu dikembangkan. Sebab ketika Intek itu terus berkembang, aturan mainnya seharusnya terus mengawal agar tidak terjadi kesenjangan antara pengembangan Intek dan aturan main. Yang keempat, setiap pengembangan Intek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia itu sendiri, atau istilah indigenisasi ilmu. Pengertian ini, indikasi ilmu mengandaikan bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar pengembangan ilmu, tetapi sudah menjadi suatu hal yang berkembang di Indonesia. Dua, urgensi Pancasila sebagai dasar nilai Pancasila ya. Ada 3 pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. 1. Pluralitas nilai berkembang dalam kehidupan bangsa ini seiring dengan kemajuan Intek meningkatkan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan yang mendalam agar bangsa tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian massa. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan Intek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa akan datang. Karena itu diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan Intek. Yang ketiga, dalam pengembangan Intek diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai global yang tidak sesuai dengan nilai kepribadian bangsa Indonesia. B. Menanya alasan diperlukan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh Intek, baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu perhatian yang serius. Yang kedua, penjabaran sila Pancasila sebagai dasar menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan Intek yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Yang ketiga, nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan berbagai daerah mulai menggantikan dengan gaya hidup global. Baiklah, selanjutnya akan dibaca oleh teman saya, Dita. Kepada Dita, dipersilakan. Baik, terima kasih Lina. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Yang pertama, sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber historis Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri pada awalnya dalam dokumen negara, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, lebih tepatnya pada alinea keempat, dan ada satu kalimat
yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam kalimat tersebut, mencerdaskan kehidupan bangsa tidak terlepas dari nilai-nilai spiritualitas, kemanusiaan, solidaritas, kebangsaan, musyawarah, dan keadilan, merupakan pencederaan terhadap amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dokumen sejarah bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu belum banyak dibicarakan pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal ini dapat dimaklumi mengingat para pendiri negara yang juga merupakan cerdik cendekia atau intelektual bangsa Indonesia pada masa itu mencurahkan tenaga dan pemikirannya untuk membangun bangsa dan segelintir rakyat Indonesia yang mengenyam pendidikan di masa penjajahan yang menjadi pelopor bagi kebangkitan bangsa sehingga ketika negara Indonesia merdeka diproklamirkan, mereka merasa perlu mencantumkan aspek kesejahteraan dan pendidikan 1945 yang berbunyi memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melindungi segenap harta darah Indonesia. Dijadikan blueprint. Maksudnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK karena sila-sila Pancasila sebagai cetak biru harus masuk ke dalam seluruh rencana pemikiran dan tindakan bangsa Indonesia. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu juga pernah dikemukakan oleh Profesor Noto Nagoro yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam usaha ilmu pengetahuan untuk dipergunakan sebagai asas dan pendirian hidup, sebagai suatu pangkal sudut pandangan riset pengetahuan dan juga menjadi objek ilmu pengetahuan atau hal yang dididik. Dr. T. Jacob menegaskan bahwa Pancasila seharusnya dapat membantu dan digunakan sebagai dasar etika ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Untuk itu, 5 prinsip besar yang terkandung dalam Pancasila cukup luas dan mendasar dari keluarga, yang keempat demokrasi dan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial. Pancasila sebagai etika ilmiah antara lain terhadap penerapan pada moralitas Pancasila. Baiklah, selanjutnya materi yang akan saya bawakan yaitu Profesor Dr. Muhammad Sastrapeja dalam artikelnya yang berjudul Pancasila sebagai orientasi pembangunan bangsa dan pengembangan etika ilmu pengetahuan menegaskan ada 2 peran Pancasila dalam pengembangan IPTEK. Hal pertama yang terkait dengan kedudukan Pancasila sebagai landasan kebijakan pengembangan ilmu masyarakat. Yang kedua, ilmu pengetahuan ditujukan bagi pengembangan kemanusiaan dan dituntun oleh nilai
keadilan sosial. Kualitas hidup manusia, pengembangan iptek hendaknya membantu pemekaran komunitas manusia. Yang ketiga, iptek harus terbuka untuk masyarakat. 2. Sumber sosiologis Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber iptek dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Contohnya penolakan masyarakat atau rencana pengembangan pusat pembangkit listrik terhadap nuklir di Semenanjung Muria beberapa tahun yang lalu. Isu ketuhanan dikaitkan dengan disampingkan martabat manusia sebagai hamba Tuhan yang Maha Esa dalam pembangunan iptek. Artinya, pembangunan fasilitas teknologi acapkali tidak melibatkan peran serta masyarakat sekitar. Padahal apabila terjadi dampak negatif berupa kerusakan fasilitas teknologi, masyarakat yang akan terkena langsung akibatnya, masyarakat terlebih peka terhadap isu kemanusiaan di balik pembangunan dan pengembangan iptek karena dampak negatif pengembangan iptek, seperti limbah industri yang merusak lingkungan, secara langsung mengusik kenyamanan hidup masyarakat. Baiklah, selanjutnya yang akan dibacakan oleh teman saya, Ahmad Alem. Kepada Ahmad Alem dipersilahkan. Nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Dokumen pada masa Orde Lama yang meletakkan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan atau orientasi atau GM pada 16 September 1951. Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pada zaman Orde Lama belum secara eksplisit dikemukakan, tetapi oleh Soekarno dikaitkan langsung dengan dimensi kemanusiaan dan hubungan antara ilmu dan amal. Pada zaman Orde Baru, Presiden Soeharto menyinggung pasal Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu ketika memberikan sambutan pada Kongres Pengetahuan Nasional 18 September. Demikian pula halnya dengan zaman Orde Baru, meskipun Pancasila penegasan terhadap Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia belum mengungkapkan secara tegas. Penekanannya hanya pada iptek harus diabadikan kepada manusia dan kemanusiaan sehingga dapat memberi jalan bagi peningkatan mata uang. Bang Yudhoyono dalam sambutan pada acara silaturahim dengan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Masyarakat Ilmiah 20 Januari 2010 di Serpong. SBY menegaskan setiap negara mempunyai sistem inovasi nasional dengan corak yang berbeda dan pas, yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya masing-masing. B.J. Habibie dalam pidato 1 Juni 2011 menegaskan bahwa penjabaran Pancasila sebagai dasar nilai dalam berbagai kebijakan negara-negara merupakan suatu upaya untuk mengaktualisasi Pancasila dalam kehidupan. Berdasarkan pemaparan isi pidato para penyelenggara negara tersebut, maka dapat disebutkan bahwa sumber politis dari Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek lebih bersifat apologis karena hanya memberikan dorongan kepada kaum intelektual untuk menjabarkan nilai Pancasila lebih lanjut.
Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembang ilmu. Satu, argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar pengembang ilmu. Pancasila sebagai pengembang ilmu belum dibedakan sejak eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era reformasi. Pada negara-negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya terkaitan antara pengembang ilmu dan dimensi kemanusiaan atau humanisme. Kajian tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembang ilmu baru di beberapa perguruan tinggi. Namun pada kurun waktu akhir ini belum ada lagi suatu upaya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kaitan dengan pengembangan iptek Indonesia. Dua, argumen tentang Pancasila sebagai dasar pengembang ilmu. Ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembang iptek Indonesia. Kapitalisme yang sebagai perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai Pancasila sebagai dasar pengembang ilmu menjadi terbatas. Globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bahasa Indonesia dalam pengembang iptek sehingga Indonesia lebih kedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara lain. Konsumerisme menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu ability, untuk keberhasilan, satisfaction, atau kepuasan dari hasil. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembang ilmu untuk masa depan. Satu, esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembang ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembang iptek dikemukakan Profesor Wahyu Setiawan dalam Simposium Dasar ASEAN Pancasila sebagai Panglima Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Bangsa sebagai berikut. Pertama, Kunto Mahesa memberikan keterangan bahwa manusia dunia ibarat sedang menempuh ujian hasil dan akan menentukan kehidupan yang abadi nanti. Kedua, manusia adil dan beradab memberikan arahan baik sifat universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik Indonesia. Asas kemanusiaan atau humanisme menghendaki agar perlakuan terhadap manusia harus sesuai dengan kodrat sebagai manusia. Ketiga, persoalan Indonesia memberikan manfaat esensial bagi kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan KRI untuk itu ilmuwan dan ahli teknik Indonesia perlu menjunjung tinggi atas persoalan Indonesia itu dalam tugas-tugas nasionalnya. Sila keempat, setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Demikian pula halnya dengan ilmuwan dan ahli teknik wajib memberikan kontribusi sebesar-besarnya sesuai kemampuan untuk kemajuan negara. Sila kelima, keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadinya jurang atau gap. Dua, urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembang ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembang ilmu melalui hal bagi berikut. Pengembang ilmu dan teknologi Indonesia dewasa ini tidak berakar pada nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia punya orientasi pada Barat, Western oriented. B, pengembang ilmu pengetahuan Indonesia lebih orientasi pada kebutuhan pasar, sehingga politik-politik yang keras di Indonesia adalah politik-politik yang terserap oleh pasar dan industri. Pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi Indonesia belum melibatkan masyarakat luas sehingga harus hanya menyelenggarakan kelompok elit yang mengembangkan ilmu tersebut oriented. Baiklah, sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.